Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang akan saya sampaikan. Pengertian teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seorang sebagai hasil dari pengalaman dari masa lalu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seorang merupakan akibat dari interaksi, stimulus, dan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologis. Belajar lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini, sehingga teori belajar behaviorisme bisa disebut juga dengan teori tingkah laku. Yang kedua, yaitu pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behavioristik. Teori belajar yang sangat besar mempengaruhi arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah teori belajar behavioristik. Aliran teori ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukum. Jadi di sini katakan teori behavioristik itu sampai saat kini masih sangat berpengaruh besar dalam pengembangan teori dan praktek pendidikan. Di sini juga aliran teori ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Jadi dikatakan sebagai hasil belajar yaitu di mana teori contohnya perubahan tingkah laku siswa. Seperti ketika siswa belajar matematika, belajar menghitung, dia akan dikatakan telah belajar teori behavioristik, telah masuk teori behavioristik ketika dia telah bisa menghitung. Terus juga dijelaskan bahwa stimulus respon. Stimulus respon itu di mana stimulus itu hal yang ditangkap melalui alat indera. Siswa di mana guru menjelaskan dan siswa akan menerima atau memperhatikan memperhatikan apa yang dikatakan oleh gurunya. Itu pembentukan perilaku dengan cara drill, pembiasaan disertai dengan reinforcement atau hukuman masih sering dilakukan. Jadi sampai saat ini reinforcement atau memberikan hukuman itu masih sering kita temui juga sampai saat ini, di mana contohnya jika kita tidak mengerjakan tugas kita akan diberikan hukuman atau konsekuensi, contohnya tidak mendapat nilai atau diberikan hukuman ringan. Aplikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran bergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran. Jadi teori behavioristik itu bergantung pada tujuan pembelajaran. Seperti tujuan pembelajaran, contohnya kita belajar menyimak. Tujuan kita belajar menyimak itu supaya kita bisa tahu bagaimana cara menyimak yang baik, bagaimana kita cara menyimak kita jika kondisinya sedang rame, bagaimana responnya kita. Yang kedua yaitu sifat materi pelajaran. Sifat materi pelajaran yaitu contohnya sifat materinya disusun secara sistematis. Yang ketiga, karakteristik siswa. Karakteristik siswa itu sangat berbeda-beda. Ada yang kemampuan akademiknya tinggi, ada yang tidak. Jadi dalam dia merespon materi itu kadang tergantung dari kemampuan akademiknya. Yang keempat, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Jadi media dan fasilitas ini contohnya saat ini kita sedang melakukan pembelajaran daring karena pandemi. Jadi fasilitasnya kita itu membutuhkan seperti Android. Sekian dari Kelebihan pembelajaran menurut teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan,
refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya seperti percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Teori ini juga cocok untuk melatih anak-anak yang masih didominasi peran orang dewasa, berulang kali dan harus dibiasakan. Suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat tidak ada kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kekurangan belajar behavioristik yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan oleh gurunya. Mereka tidak diperkenankan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya, sehingga kecenderungan siswa pasif dan bosan. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib apa yang dijelaskan gurunya. Pembelajaran model ini bisa dikatakan model kuno, karena menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga hukuman adalah salah satu cara untuk menertibkan dan mendisiplinkan. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berimajinasi dan berkreasi, karena menurut teori belajar ini merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa adanya cara belajar yang lain, maka bisa dikatakan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru, bahkan sampai malas belajar. Ciri-ciri belajar behavioristik. 1. Mengutamakan pengaruh lingkungan. 2. Hasil pembelajaran fokus pada perilaku yang diinginkan. 3. Mementingkan pembentukan reaksi atau tanggapan. 4. Bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. 5. Menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Hukum pada teori belajar behavioristik. Hagenhen dan Matthew memetakan bahwa teori belajar ini mencakup 4 hukum. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk latihan secara kontinu dan pembelajaran. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna dalam ujian tulis matematika. Efek yang dirasakan adalah bangga dan bahagia. Efek itu diharapkan dapat memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. Yang keempat, hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Terakhir dari materi kami, contoh penerapan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar umumnya digunakan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari beberapa contoh berikut. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menemukan kesalahan baik pada materi maupun peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Keempat, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Kelima, guru mampu memberikan penguatan response baik dari sisi positif maupun negatif. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.